Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dekopinda Kota Cilegon bersama Lapenkopda Kota Cilegon, Lembaga Pendidikan Perkoperasian Kota Cilegon. Hari ini hari Sabtu 9 Agustus 2025 menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Kopratama, Koperasi Karyawan PT Wajatama Kota Cilegon. Hari ini hari yang spesial bagi Koperasi Kopratama yang melaksanakan RAT sekaligus pemilihan Ketua Pengurus periode 2025-2028. Suasana cukup sejuk di lokasi RAT. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat acara RAT, Rapat Anggota Tahunan Kopratama, Koperasi Karyawan PT Wajatama Kota Cilegon. Dekopinda Kota Cilegon selalu eksis memberikan pelatihan pendidikan perkoperasian di gerakan kota. Ada di kota. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat Ketua Dekopinda Bapak Setio Purnomo, yang terhormat Bapak Nurmansyah, Sekretaris Dekopinda, dan yang terhormat Dinas Penyuluh Koperasi Lapangan Ibu Ferina dan Ibu Neni. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaan. Selamat datang dan ucapan terima kasih untuk para tamu dari penyuluhan koperasi lapangan dari Ibu Verina dan Ibu Nasi. Terima kasih sudah menyertakan koperasi, juga untuk para pengurus koperasi dan pimpinan sidang. Wabil khusus untuk semua panitia, saya ucapkan terima kasih dengan waktu yang 2 minggu sudah meluangkan waktunya, tenaganya, sehingga alhamdulillah acara Alhamdulillah Pak Purnomo ya dari Pindah kemudian yang pertama kita dari Dinas Koperasi, pendamping koperasi gitu ya, kemudian seluruh pengurus, panitia, dan juga tidak lupa nih seluruh anggota pertama ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai pada kita semuanya. Sampai mengucapkan permohonan maaf ya pembina dari Pak Ahmad, Direktur Keuangan kita yang pada saat ini tidak bisa bergabung membersamai kita semuanya di sini karena dia ada agenda mengangkat berobat ya istrinya. Ini izin untuk bisa saya wakili Kopratama gitu ya. Kurang lebih kalau Kopratama kan juga usianya juga hampir sama ya, dengan hampir 33 tahun juga ya, hampir sama dengan berdirinya Wajatama yang saat ini menjadi Krakatau Baja Konstruksi gitu ya. Ya, ini adalah momen paling tinggi RAT gitu ya, rapat anggota tahunan, di mana nantinya tentunya kinerja selama kepengurusan, kemudian apa aja yang nanti akan dilakukan Kopratama gitu ya, itu akan dari oleh dan untuk anggota gitu ya gitu. Jadi nah ini bagaimana koperasi ini yang sudah 33 tahun gitu ya, tentunya kan banyak arahan juga ya dari Pikopinda, kemudian dari Pemda dan sebagainya, apalagi ini didorong dari pemerintah bagaimana koperasi itu terus ke depan berubah, juga bertransformasi, kemudian untuk bisa mendapatkan kinerja yang semakin bagus ya, tentunya harus kreatif. Nah kembali lagi nanti bagaimana dari awal koperasi terusnya tetap bagus gitu ya, kinerja bagus. Kurang lebih itu saja, mudah-mudahan acara ini sukses lancar gitu ya, dan tentunya koperasi
terus bertransformasi dan berkinerja lebih baik ke depannya. Nah, untuknya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Untung mewakili pembina ya Pak. Yang saya hormati Dewan Pengurus Koperasi Kopratama. Yang saya hormati pengawas Koperasi Kopratama. Yang saya hormati Pak Muji, kebetulan tetanggaan Pak sama saya. Tetanggaan Pak Muji. Bapak Ibu, Koperasi itu bisa diukur baik. anggota salah satunya adalah menyelenggarakan rapat anggota tahunan yang terus-menerus dilakukan dan rutin, karena itu melaporkan hasil kinerjanya dalam kurun waktu 1 tahun dari catatan pembukuan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Apa saja sih kinerjanya? Tentunya sudah disusun rencana anggaran belanja koperasi RAPBK-nya, lantas targetnya seperti apa, realisasinya seperti apa. Tapi Bapak jangan menjas, artinya pengurus wah nggak capai target tuh, pengurusnya nggak benar, jangan seperti itu dulu. Saya kembalikan lagi, tadi sudah disinggung oleh Pak Untung tadi, bahwa perusahaan ini maju mundurnya itu dari kita, maka koperasi itu yang berprinsip oleh kita, untuk kita, dari kita itu Pak. Mau mencapai targetnya itu dari anggota, bukan dari mana-mana, karena keberadaan koperasi itu adalah salah satunya untuk mensejahterakan keanggotaan. Pak, boleh dilihat temanya Pak, meraih kemandirian ekonomi anggota, bahwa koperasi itu bisa menciptakan kemandirian, tidak tergantung orang lain, karena prinsipnya dari kita, untuk kita, oleh kita. Kalau Bapak bisa membesarkan perusahaan yang lain, kenapa perusahaan sendiri tidak pernah dibesarkan? Apa sih perusahaan kita sendiri? Tadi sudah disinggung oleh Pak Uti. Koperasi itu adalah perusahaan yang tidak terbatas, dimiliki oleh siapa? Anggotanya. Beda dengan perseroan terbatas Pak. Kalau perseroan terbatas, namanya juga perseroan terbatas, pemiliknya terbatas. Tapi kalau koperasi tidak terbatas, prinsipnya kepentingan ekonominya sama. Contoh, siapa yang bisa menjadi anggota koperasi Kopratama? Di anggaran dasar sudah disebutkan. Apa sih? Bahwa karyawan pelayanan kepastian dari koperasi itu sendiri. Syukur-syukur bisa lebih murah dari pasaran. Mahalnya aja masih diuntungkan kita Pak, apalagi murahnya. Tuh. Nah ini pemahaman-pemahaman ini yang perlu kita sampaikan. Setelah dari perjalanan itu ternyata koperasinya belum mencapai target, bukan seperti itu. Ayo, jadi nggak bisa dituntut misalnya pengurus harus bisa mencapai satu targetnya sekian. Nah anggotanya nggak pernah ngasih kontribusi kepada koperasinya, ya gimana mau mencapai target? Karena ukuran basically-nya RAPBK itu adalah dari pendapatan yang diterima oleh anggota, bukan dari lain. Kalau orang dari lain Pak, itu tambahan aja Pak, suplemen, kira-kira seperti itu. Nah ini salah satunya, bahwa kewajiban pengurus menyelenggarakan rapat anggota, ini indikasinya juga menyampaikan di forum itu, salah satunya kewenangannya menyampaikan hasil kinerjanya selama 1 tahun, karena diamanatkan di dalam rapat pada saat pengangkatan menjadi pengurus, bahwa pengurus harus punya kewajiban menyelenggarakan rapat anggota. Ini indikasi ya koperasi itu baik dan sehat. Yang kedua, terkait pemilihan pengurus Pak, mempertahankan itu lebih susah ketimbang merebut Pak. Tadi udah dijelaskan juga sama Pak Pembina. Waduh, ini udah 30 tahunan ya Pak ya, 30 tahunan. Dulu waduh nggak ada laporan keuangan segala macam bla bla bla. Saya tadi sedikit nyinggung masalah laporan keuangan tadi. Kalau saya lihat dari target itu di bawah ya. Kalau nggak salah saya lihat tadi target itu di bawah. Mending akui jujur Pak. Saya katakan ini, mending diakui jujur oleh pengurus ketimbang mengada-ada, akhirnya modal kita ketarik. Ini ada contoh Pak koperasinya, gak jauh-jauh Pak, koperasinya ada di sini, di Cilegon. Karena saya pernah berurusan terkait masalah ini, penanganan ini. Gitu. Jadi lebih baik targetnya tidak tercapai, disampaikan sebenarnya, daripada
gengsi pengurusnya untuk menyampaikan, karena kemarin misalnya tahun kemarin SAU-nya 200, sekarang cuma 100 gitu, jadi 250. Itu nanti modalnya jadi ketarik ke SAU, Pak. Itu jangan sampai, itu bahaya, lama-lama akhirnya laporan fiktif. Ini sudah terjadi dan ini saya alami sendiri, maksudnya alami dalam arti saya ikut bantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan koperasi yang ada di Cilegon. Nah itu, ini satu masukan. Kembali ke pemilihan pengurus, Pak, bahwa penting pengurus itu harus paham, Pak, tentang perkoperasian. Jangan ngelola perusahaan nggak ngerti perusahaan gitu loh. Jangan ngelola koperasi nggak ngerti koperasi. Tapi pertanyaannya, Pak, saya belum ngerti koperasi. Ayo belajar. Dekopinda terbuka, Lapenkop ada, dinas terbuka, semua terbuka. Ayo kita sharing, kita bareng-bareng. Sepanjang untuk kepentingan koperasi, satu jengkal pun saya ketua Dekopinda nggak akan mundur untuk saling membantu untuk bersatu. Jadi kita harus saling sama-sama untuk membesarkan koperasi. Kebetulan saya dengan Pak Untung sama-sama pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih, Pak. Jadi ini pengawalan pertama. Apa yang ada di masyarakat, Pak? Bakal dapat bantuan sumbangan dari pemerintah untuk dipinjam-pinjamkan. Enak aja, Pak. Yang enak masyarakat, pengurusnya yang diborgol. Saya bilang, sampaikan kepada teman-teman di pengurus KKMP, tidak ada pinjam-meminjam. Karena yang udah belajar. Kalau Pak Kadis bilang ada koperasi Merpati, koperasi apa lagi, Pak? Pedati, koperasi Sejati, Pak. Kalau Merpati itu kalau dikasih jagung, Pak, datang kan, Pak? Sama, dikasih bantuan sama pemerintah, gitu. Selesai bantuannya entek, hilang semua. Nah ini jangan sampai terjadi lagi untuk saat ini. Maka proses penyaluran permodalan, pinjaman permodalan pun ada mekanismenya sekarang, Pak, nggak sembarangan. Padahal sederhana, Pak, kalau mau merintis itu sederhana. Duit pada saat awal berdiri sudah diterima sama anggota, itulah yang digerakkan sebagai modal awal. Sebetulnya itu. Karena apa? Kalau koperasi itu marketnya udah jelas, Pak. Marketnya sudah jelas. Apa marketnya jelas? Saya ilustrasikan sederhana, Bapak buka warung, yang belum tahu pelanggannya itu siapa. Tapi kalau Bapak buka koperasi, yang udah jelas konsumennya adalah anggotanya sendiri. Itu prinsipnya. Benar nggak, Pak? Nah, udah itu, Pak. Jadi ayo, saya mengajak kepada koperasi Kopratama, pendidikan penting ya, Pak. Nanti yang mengurus pendidikan ke anggota penting, karena ini sebagai pemahaman. Boleh dilakukan setiap hari nih, Bu. Nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Sekjen terkait, nanti saya turunkan juga tim untuk Lapenkopdanya bisa membantu pelatihan-pelatihan, memberikan ilmunya tentang perkoperasian. Daripada disimpan-simpan, Pak, saya melatih 15 orang, disimpan-simpan nggak ada manfaatnya, kan untuk apa gitu. Lebih baik kita salurkan semuanya. Nggak usah mikir bayaran, Pak, yang penting Bapak siapin aqua kayak begini aja, clear, selesai. Lakukan itu pendidikan. Saya, Pak, ya, semangat ya, Pak. Iya. Itu saja, Pak, yang mungkin saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf baru bisa bergabung. Biasanya kalau diundang sama Kopratama ini yang hadir Pak Nur, karena kebetulan dari koperasi lain juga mengundang gitu, jadi sama-sama ini mungkin pas kebetulan cuman agendanya hari ini ya, Pak, ya, ada, jadi ya bisa bergabung. Kemarin nggak bisa bergabung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3, pimpinan rapat pasal 4 butir 1. Rapat anggota seperti dimaksud pasal 1 dipimpin oleh pemimpin rapat yang disangka oleh pada tahap persoalan itu. Butir 4, susunan pimpinan rapat terdiri dari ketua rapat 1 orang, sekretaris 1 orang, anggota 1 orang. Setio Purnomo, Pak, salam kenal. Saya Susanti selaku badan pengawas di Kopratama. Kemudian dari Bapak Nurmansyah selaku sekretaris. Kemudian yang terhormat Dinas pendamping koperasi. Siap. Pendamping koperasi Ibu Karina dan Ibu Nuni. Kemudian yang saya hormati Bapak pimpinan sidang, pengurus Kopratama
tahun buku 2023, tahun buku 2024. Kemudian selaku para anggota, selaku stakeholder yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih sekali atas kehadirannya sehingga RAT tahun ini bisa quorum Bapak Ibu sesuai dengan anggaran dasar dan kami bisa mempertanggungjawabkan kinerja kami selama 1 tahun. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, yang kami hormati kepada Bapak Utomo Mandono yang selaku wakil dari pembina koperasi. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Dekopinda dalam hal ini diwakili Bapak Setio Purnomo. Yang kami hormati juga dari Dinas Petugas Penyuluhan Koperasi Lapangan. Alhamdulillah sudah hadir pada hari ini. Yang kami hormati kepada para pengurus dan Badan Pengawas Kopratama. Yang kami hormati pimpinan sidang beserta anggotanya, dan yang terutama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin. Jangan lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus Kopratama tahun buku 2024. Alhamdulillah selesai sudah Dekopinda Kota Cirebon menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Kopratama PT Wajatama Kota Cirebon. Semoga tayangan ini bermanfaat, menginspirasi untuk kita semua. Lakukanlah yang terbaik untuk kemajuan kita bersama. Ayo berkooperasi, Indonesia kuat dan hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Salam Koperasi.